Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan santai di sekitaran tempat tinggal aku di Tokorozawa. Yang suasananya itu ya tenang, sunyi, sampai-sampai angin lewat aja kedengeran suaranya gitu. Dan di balik ketenangan ini ada banyak hal yang orang banyak nggak tahu. Salah satunya itu kebiasaan orang Jepang itu banyak yang menyendiri. Namanya itu hikikomori namanya itu. Yang dimana orang lebih memilih untuk mengurung diri di kamar dan tidak bekerja. Ya apa-apa itu dilakukan di dalam kamar gitu. Jadi beginilah teman-teman suasana di daerah aku di Tokorozawa ya tepatnya ya. Nggak terlalu kota dan juga nggak terlalu desa suasananya. Jadi ya di tengah-tengah lah. Dan seperti yang gua bilang tadi, di sini itu terkenal dengan fenomena hikikomori, yang dimana masyarakatnya itu lebih memilih menyendiri gitu. Bayangin coba, apa-apa dilakuin dari kamar, makan, main game, terus ya kalau sekarang kan teknologi udah canggih ya, belanja online juga dilakukan di kamar gitu. Dan nggak kebayang aja sih, padahal mereka itu sebagian masih punya keluarga, cuman jarang ngobrol aja gitu kayaknya. Dan kita bisa lihat ini kehidupan orang-orang Jepang ya. Ya di daerah aku ini termasuk ramai ya, tergolong ramai ya. Anak-anak masih ada yang berkeliaran ya, bermain-main gitu. Coba kita ke sana. Kita lihat. Ya balik lagi ke cerita hikikomori tadi, teman-teman. Di Jepang itu mengapa banyak orang yang mengurung diri sendiri. Ya rata-rata usianya itu sekitar 30 sampai 40 tahun lah. Udah itu biasanya mereka itu lebih memilih diam di rumah. Mungkin karena tekanan sosialnya ya. Awalnya sih banyak yang mulai kayak gitu tuh karena stres ya, tekanan kerjaan, gagal sekolah, atau tekanan dari lingkungan. Tapi lama-lama jadi kebiasaan dan susah sekali keluar dari situasi itu. Di Jepang itu sekitaran 1 juta lebih orang diperkirakan hidup dalam lingkungan hikikomori. Pernah tuh waktu itu aku lewat depan rumah tetangga, itu ada tetangga cuman senyum doang, dan itu udah termasuk ramah ya di sini ya. Beda ceritanya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan nanya tuh sama siapa, mau kemana gitu. Beda cerita kalau di Jepang. Senyum udah termasuk ramah. Dan sebagian besar hidup masyarakat Jepang itu fokus dengan kerja, pulang kerja, diam di rumah, udah gitu aja. Besoknya kerja lagi, pulang lagi, balik lagi berdiam diri lagi di rumah ya. Intinya tanpa bersosialisasi lah. Saya pernah baca berita orang Jepang itu meninggal sendirian di rumah beberapa hari itu baru ketahuan gitu. Namanya itu kodokushi. Jadi meninggal tanpa tetangga itu tahu bahwa pemilik rumah itu sudah meninggal dunia. Kedengarannya sedih ya, tapi itu realita yang terjadi termasuk di daerah saya, bukan hanya di desa-desa terpencil. Dan itu sangat-sangat miris ya. Saya kadang mikir juga sisi lain dari negara maju itu semuanya teratur, rapi, tenang, tapi semua manusianya itu pelan-pelan kehilangan hubungan sosial. Tuh guys, kita bisa lihat di sini. Ini apa namanya? Bawang. Berhektar-hektar bawang semua ditanam. Di sini harganya mahal ya. Jadi petani-petani di Jepang itu
hidupnya sejahtera. Jadi balik lagi ke cerita kita tadi. Di sini itu semua serba sendiri, tapi di sini banyak juga orang Jepang yang sebenarnya pengen punya teman, ngobrol, cuma nggak tahu gimana cara mulai gitu. Saya rasa penting banget buat kita yang tinggal di Jepang untuk tetap saling sapa, saling bantu, walaupun sedikit ya. Karena hidup di tempat sepi kayak gini, kalau nggak punya temen, ya berat banget rasanya. Sebenarnya aku masih banyak banget yang mau diceritain ke kalian tentang kehidupan di Jepang. Mungkin kalau kalian suka dengan video kayak gini, saya akan buatkan video di bagian selanjutnya tentang kehidupan di Jepang yang notabene diisi dengan orang tua, yang anak mudanya entah kemana. Kebanyakan sih anak mudanya itu di Tokyo, Shibuya, Shinjuku, dan begitulah kehidupan di Jepang. Yuk kita jalan-jalan lagi, kita lihat suasana di sekitar tempat tinggal aku. Cuacanya itu dingin banget sekarang ya. Dingin banget. Jadi gitu ya teman-teman, untuk video kali ini sekedar sharing-sharing sederhana aja, gambaran kecil tentang kehidupan aku di Jepang. Ya, dengan kenyataan saya harus menerima kehidupan yang sunyi sepi, tanpa sosialisasi. Ya beginilah, semuanya apa-apa ya serba sendiri gitu. Dan untuk kalian, semoga menikmati videonya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.